Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum menyenangkan bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Ave Maris bella, Dei Mater alma. Bapak Ibu, Putra Putri Bunda Maria yang terkasih, semakin aku meneladan Bunda Allah, semakin aku mengenal Allah secara lebih mendalam. Demikian kata Santa Faustina. Memang peranan Bunda Allah selalu mengantar jiwa kepada Yesus yang Maha Rahim. Jika seorang Katolik secara pribadi tidak berdevosi kepada Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman, maka rasanya hidup spiritualnya tidak mungkin berkembang dengan baik. Saudara, ada moto Latin mengatakan per Mariam ad Iesum. Melalui Maria menuju Yesus. Marilah kita menikmati cinta dan perlindungan Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman, Bunda berbelas kasih. Saudara, Santa Maria Bunda Kerahiman adalah gelar Bunda Maria. Setiap minggu Paskah kedua tahun ini jatuh tanggal 19 April 2020 dirayakan Minggu Kerahiman Ilahi, dan kepada Santa Faustina Yesus berpesan, sungguh hari Minggu yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi tanggal 30 April tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II menyatakan Beata Faustina sebagai orang kudus. Dalam kanonisasi tersebut, sebagaimana Yesus berpesan minta kepada Santa Faustina bahwa Paus Yohanes Paulus II secara resmi memaklumkan dirayakan oleh gereja semesta sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Dalam bulan itu, Paus Fransiskus mengajak kepada seluruh gereja untuk mendekatkan diri kepada Bunda Maria yang tak pernah lelah mengerahkan pandangan matanya yang penuh kerahiman kepada kita, dan membuat kita layak merenungkan sang wajah kerahiman Bapa dalam putranya Yesus. Itulah sebabnya Bunda Yesus layak disebut juga sebagai Bunda Kerahiman. Bunda Maria sendiri dalam pesan yang disampaikan melalui lokasi batin dengan Romo Don Stefano Gobi pada 1 Januari 1995 berkata, "Aku adalah Bunda Kerahiman." Saudara, Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman memainkan peranan penting dalam pembebasan jiwa-jiwa dari api penyucian. Santo Bernardus menyebutnya sebagai plenipotentiari. Artinya, ia yang sangat berkuasa atas api penyucian. Sebab Bunda Maria mendapatkan rahmat dan kuasa dari Tuhan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang di sana. Kita semua, Anda dan saya, adalah anak-anak Bunda Maria. Dan layaknya seorang ibunda yang penuh belas kasih, ia memelihara kita, teristimewa mereka yang menderita. Perantaraannya mendatangkan pertolongan bagi jiwa-jiwa yang menderita, seperti diungkapkan Bunda Maria kepada Beato Alendarosi, "Akulah Bunda dari jiwa-jiwa di api penyucian, dan setiap doa yang ditujukan kepadaku meringankan penderitaan anak-anakku." Bunda Maria sering mengunjungi jiwa-jiwa di api penyucian guna menghibur mereka serta membesarkan hati mereka.
Jiwa-jiwa menyebut Bunda Maria sebagai Bunda belas kasih. Patutlah kita mempersembahkan segala penderitaan kita kepada Bunda Maria, sebab ia sungguh tahu jiwa kita, mana yang memerlukan persembahan tersebut agar dapat diselamatkan. Saudara terkasih, Santa Maria, Ratu para Imam adalah juga gelar yang diberikan kepada Bunda Maria. Nah, kepada para imam, Bunda Maria berkata, "Aku ini ratumu." Kata-kata ini dia sampaikan melalui lokusi batin dengan Romo Don Stefano Gobi, seorang imam asal Italia dari kongregasi Santo Paulus, pada tanggal 20 Agustus tahun 1997. Bunda Maria menempatkan diri sebagai ratu para imam. Para imam adalah anak-anak yang aku kasihi secara istimewa, sebab lewat panggilan mereka dipanggil oleh Yesus, kata Bunda Maria pada tanggal 23 Februari tahun 1974. Kemudian pada tanggal 23 Juli tahun 1987, Bunda Maria berkata, "Sebagaimana aku mencintai para imamku sebagai seorang ibu dan ratu, begitu juga aku mencintai para keluarga sebagai seorang ibu dan ratu." Betapa bahagianya para imam dan keluarga-keluarga Katolik yang memiliki seorang ratu yang selalu hadir dalam kehidupan mereka. Beato Colombah Marmion, seorang imam Benediktin asal Dublin, Irlandia, yang dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 3 September tahun 2000, mengatakan, "Maria adalah bunda dan ratu para imam karena kemiripan mereka dengan putra ilahinya." Bunda Maria melihat Yesus dalam diri setiap imam. Dia mencintai para imam bukan hanya sebagai anggota tubuh mistik Kristus, tetapi juga karena imamat termeterai pada jiwa mereka dan karena misteri kudus yang mereka rayakan dalam pribadi Kristus. Saudara, Bunda Maria juga mendapat gelar takhta kebijaksanaan, Sedes Sapiente. Kebijaksanaan ilahi bertahta di atas tiang awan. Yesus disebut kebijaksanaan ilahi. Dengan menjadi manusia, kebijaksanaan itu tidak lagi bertahta di atas tiang awan, tetapi di dalam rahim Bunda Maria. Gelar lain yang disebut dalam litani Santa Peran Maria yaitu Ratu para Rasul. Peran Maria sebagai ratu tampak jelas ketika dia hadir di Senakel, sebuah ruang atas di Yerusalem, sebagaimana ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan, setelah mereka, yaitu para rasul, tiba di kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Para rasul Yesus disebut semua, kecuali Yudas Iskariot, karena ia telah pergi meninggalkan Yesus dan ke-11 rasulnya. Apa yang dilakukan para rasul di ruang atas? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam doa para rasul yang sedang menanti kedatangan Roh Kudus itu, hadir juga beberapa perempuan serta Bunda Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita lihat Maria juga dengan doanya. Maria menyertai gereja pada awal mula. Hingga hari ini, Bunda Maria, Ratu para Rasul, masih menyertai gereja dengan doa-doanya yang tak kunjung henti. Saudara terkasih, hari pertama tahun baru 1 Januari selalu dirayakan oleh Gereja Katolik sebagai Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Maria adalah Bunda Allah karena ia telah dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Bahkan Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus menyebutnya Ibu Tuhan. Karena Yesus
yang dilahirkan adalah Tuhan. Artinya Yesus adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Rasul Paulus mewartakan walaupun dalam rupa Allah, namun Yesus telah menjadi manusia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa, karena di dalam Dia tidak ada dosa. Saudara Santo Cyrillus dari Alexandria berkata, Bunda Maria, Bunda Allah adalah bait Allah yang kudus, yang di dalamnya Tuhan sendiri dikandung. Sebab jika Tuhan Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Bunda Maria yang mengandungnya tidak disebut sebagai Bunda Allah? Konsili Efesus tahun 431 menyetujui secara resmi ajaran Santo Cyrillus tersebut dengan mengatakan bahwa para bapa suci telah tidak ragu menyebut sang perawan suci sebagai Bunda Allah. Oleh karena itu, dalam Katekismus Gereja Katolik ditegaskan, gereja mengakui bahwa Maria dengan sesungguhnya Bunda Allah, Theotokos, yang melahirkan anak Allah.